Hai guys, ketemu lagi kita di Nurhalis Channel. Well guys, kita lanjut lagi di episode ke-9. Tapi bagi kamu yang belum subscribe, buruan subscribe serta like and komennya, oke? Lanjut yuk. Keduanya saling diam, mereka sedang berpikir keras untuk mendapatkan jalan keluar dari masalah ini. Bi, aku punya ide. Kamu mendingan selamatkan Dian dari pandangan Tante dan juga Alea. Bisa gawat kalau mereka tahu keberadaan Dian. Usul Aska yang juga sangat paham dengan kondisi Robby. Robby masih sibuk memikirkan akan dia bawa kemana Diandra agar bisa jauh dari pengawasan ibunya. Tapi bagaimana mungkin kita bawa Dian? Itu hal yang sangat tidak mungkin, apalagi Dian baru saja melahirkan. Belum sempat Robby menyelesaikan kalimatnya, Aska sudah tersedak salivanya sendiri, saking kaget dengan apa yang dia dengar. Apa? Kamu gila ya, Bi? Bagaimana kalau keluarganya tahu Dian di sini dengan kamu? Enggak, kamu enggak mungkin senekat itu. Yang bawa lari istri orang kan, Bi? Aska yang sangat kaget mendengar jika Dian baru melahirkan pun tak sadar sudah melayangkan pertanyaan bertubi-tubi kepada Robby. Yang tentunya membuat Robby geleng-geleng kepala melihat tingkah saudara sepupunya ini. Jangan ngaco kamu, As, mana mungkin aku senekat itu. Sanggah Robby tidak terima dikatai Aska gila dengan membawa istri orang kabur. Bisa hilang image-nya sebagai pria terhormat. Yang benar saja, sambung Robby lagi. Aska bukannya percaya, dia justru terlihat semakin mengejek Robby seolah-olah memang dugaannya benar adanya. Hilih, nggak usah sok. Namun Robby sudah membekap mulut Aska sehingga pria itu tidak dapat mengatakan kalimatnya lagi. Jangan berprasangka buruk padaku, As. Aku ini orang baik-baik, mana mungkin aku melakukan itu. Namun Aska semakin menggoda Robby dengan menjawab, oh ya, nggak percaya tuh. Kalau orang baik-baik, jelas sekarang kamu masih perjaka. Tapi kamu sendiri kan yang bilang kalau kamu sudah tidak perjaka lagi. Kamu lupa itu, Bi, cecer Aska dengan senyum miringnya. Robby langsung menarik tangan Aska untuk mengikutinya. Dia berniat akan mengajak Aska masuk ke ruangan bersalin dan melihat bayi mungil yang sedang terlelap di samping Diandra. Perlahan-lahan Robby masuk ke dalam ruangan dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara gaduh. Kedua mata Robby melirik Aska. Dia memberi isyarat agar Aska menatap bayi kecil itu dan Dian. Tanpa Robby duga sama sekali, Aska karena sangat kaget dengan penampilan bayi kecil yang sangat mirip dengan Robby bahkan sampai menimbulkan kebisingan. What? Asli ini mah fotokopian kamu, Bi. Oh ya ampun, jadi ini anak kamu, Bi? Tanya Aska yang langsung ditarik oleh Robby karena berisik. Robby sempat melihat Diandra dan bayinya menggeliat. Robby takut kehadiran Aska di sana membuat dua orang yang sangat berarti bagi Robby terganggu. As, bisa kan kamu jangan bilang-bilang masalah ini sama mama? Ucap Robby seraya kembali menghempaskan bokongnya di sofa yang memang tadi sempat mereka duduki. Aska tersenyum. Dia menatap wajah Robby yang terlihat lelah namun justru terlihat bahagia dengan yang dia lakukan. Kamu tenang saja, Bi. Kayak enggak kenal aku aja. Oh iya, aku sampai hampir lupa. Tadi Alea sempat ke rumah loh. Nggak tahu deh ngomong apa sama Tante. Soalnya pas aku masuk ke ruangan, mereka tiba-tiba langsung diam. Sangat mencurigakan pokoknya. Tutur Aska antusias mengatakan hal yang tadi sempat didapatinya saat di rumah Robby. Sayang perbincangan antara kedua sepupu ini harus terhenti kala seseorang menghubungi Robby dan dengan bersamaan pula ada telepon yang berdering pula di dalam saku blazer Aska. Keduanya lalu sama-sama sibuk dengan penelpon masing-masing. Sedang di dalam ruangan, Dian terbangun ketika dia mendengar suara gaduh Aska dan Robby di luar yang sibuk mengangkat telepon. Tuan Robby dengan siapa sih? Berisik banget, gumam Dian dalam hati. Dian menautkan kedua alisnya, merasa curiga dengan gelagat Robby dan rekannya. Robby yang sedang asik berdebat di sambungan teleponnya melirik sekilas di dalam ruangan. Namun kedua manik mata Robby dapat melihat jika Dian ternyata terbangun dari tidurnya. Akhirnya Robby memilih untuk menyudahi panggilan. Dia memilih untuk menghampiri Dian, takut jika Dian membutuhkan dirinya di dalam sana. As, aku masuk dulu ya. Kamu kalau mau pulang, boleh kok. Besok aku baru nyusul, oke? Pamit Robby yang masuk meninggalkan Aska di luar ruangan. Aska pun hanya membalas dengan mengangkat jempolnya ke arah Robby. Lalu dia pun memilih untuk kembali pulang ke rumah saja. Toh urusannya dengan Robby sudah selesai. Aska menghentikan langkah kakinya saat suara tegas menanyai dirinya dengan sedikit keras.
tepat di hadapan pintu. Aska yang memang sedang berada di ambang pintu hanya bisa mendongak mencari tahu lawan bicaranya. Tante, ngagetin saja, cicit Aska yang sama sekali tidak menyangka jika sang tante ternyata memang menantikan kepulangannya. Wanita parubaya itu terlihat sama sekali tidak bersahabat. Wajahnya sudah dia tekuk hingga Aska pun dapat menebak jika Ibunda Robi ini pasti sedang marah dan kesal padanya. Katakan Aska, di mana Robi sekarang? Tegas sang tante, hingga membuat sedikit bulu kuduk Aska meremang karena ngeri dengan ketegasan sang tante. Aska masih diam, belum menjawab pertanyaan Ibunda Robi. Aska sendiri jika boleh memilih, dia lebih baik pergi dari hadapan ibunya Robi daripada harus menghadapi sikap tantenya yang terbilang acuh dan cuek jika sedang kesal. Mampus lo Aska, gegara si Robi nih, bisa-bisa aku yang digantung ini. Monolog Aska yang ketakutan menghadapi sikap Ibunda Robi. Aska, kamu dengar tante kan? Kenapa diam saja? Selidik Ibunda Robi. Jawab Aska, jangan buat tante marah, sambungnya lagi membuat lidah Aska seakan keluh tidak mampu bersuara untuk mengelak dari tuduhan sang tantenya ini. Gimana Aska mau jawab Tan? Orang Aska nggak tahu di mana keberadaan Robi. Jawab Aska yang terlanjur berbohong. Ibunda Robi menatap wajah Aska, dia sedang mencari kebenaran dalam meraut wajah Aska. Apakah anak ini jujur atau sedang berakting? Seperti yang Ibunda tahu, jika Robi dan Aska memanglah sangat akrab dan tidak pernah berselisih. Tentu saja Ibu Robi meragukan perkataan Aska. Dia sangat yakin jika sang putra selalu bersikongkol dengan Aska yang tidak lain adalah keponakannya. Ya sudah, kalau kamu masih tidak mau jujur, biar tante cari tahu sendiri, ucap Ibunda Robi tegas. Membuat Aska meremang, dengan cepat Aska pun mengusap tengkuknya. Aska berpura-pura tidak peduli, padahal di dalam jantungnya sudah seakan berhenti berdetak karena saking takutnya dengan ancaman yang Ibunda Robi ucapkan. Dasar anak-anak zaman sekarang, gerutu Ibunda Robi melenggang masuk ke dalam kamarnya. Kali ini dia harus mencari tahu sendiri di mana keberadaan Robi saat ini. Wanita parubaya itu mulai menghubungi orang kepercayaannya dan memerintah seseorang untuk mencari Robi dan membawanya pulang. Baik Nyonya, kami akan segera menemukan Den Robi. Suara bariton dari seberang telepon terdengar membuat lengkungan di sudut bibir Ibunda Robi menaik. Ia tersenyum. Kamu tidak akan bisa pergi nak, serunya seraya tersenyum jumawa. Tak perlu waktu yang lama, orang kepercayaan Ibunda Robi sudah memberikan pesan mengenai keberadaan Robi yang sedang di rumah sakit. Dengan cepat Ibunda Robi membalas pesan yang masuk di ponselnya. Tetap pantau dan awasi anak tidak tahu malu itu, pesan dari sang Ibunda Robi kepada tangan kanannya. Sementara di ruangan rumah sakit yang sudah dipesan oleh Robi saat ini sedang riuh karena suara tangisan makhluk mungil yang sedang dihibur oleh Robi. Cup cup cup, sayang, kamu anak ganteng, anak pinter, mau apa sayang? Papa gak bisa lama-lama pagi ini. Kamu yang nurut ya sama Ibun, jangan nangis terus dong. Sayangnya papa janji nanti siang jam istirahat papa datang lagi ke sini buat jengukin Boy dan Ibun ya, ucap Robi dengan lembut seraya mengusap pelan kepala sang anak yang mulai reda karena mulai terpejam kembali. Bun, aku pamit ke kantor dulu ya. Nanti aku kirim suster yang jagain kalian dan ngurusin Boy. Sementara aku gak di sini ya. Suara Robi berpamitan pada Diandra yang memandanginya. Robi mendekati Dian. Lalu Dian pun menundukkan pandangannya menatap ke arah putra mungilnya yang sudah terlelap kembali. Robi benar-benar ahli mengurus Boy. Bayi kecil yang tadi melengkingkan suaranya kini sudah nyenyak dalam hangatnya balutan selimut dan bermimpi indah. Robi memegang dagu runcing Dian dengan lembut agar Dian kembali menatapnya. Entah sejak kapan Robi mulai suka ditatap oleh Diandra, hingga dia pun mulai cemburu pada bayi kecil yang tadi digendongnya. Karena selalu mendapatkan tatapan dari Dian, sedang dirinya harus menarik dagu Dian agar Dian kembali menatapnya. Aku ke kantor dulu ya Bun, kamu jaga kesehatan dan jagain anak kita. Aku akan segera kembali. Bahkan Robi masih sempat mengusap puncak kepala Dian yang mematung karena canggung. Hei, kenapa diam? Bolehkan aku pergi sebentar? Ucapnya lagi saat Dian tidak memberi komentarnya. Dian langsung mengangguk yang mendapat usapan di pipinya oleh Robi. Ya sudah, hati-hati ya Bun, bye-bye. Tangan Robi terulur pada Dian meminta salam pada wanita yang sudah memberinya gelar papa saat ini. Robi melangkah pergi dari ruangannya. Tentu saja seseorang langsung melaporkan kejadian itu. Bersambung.